Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya pembelajaran IPA sekolah dasar kelas tinggi. Tumbuhan yaitu makhluk hidup yang terdiri atas akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, di sini ada tumbuhan dan bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada akar, ada batang, daun, bunga, biji, dan buah. Nah, di sini ada akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang arah tumbuhnya searah dengan gaya tarik bumi. Biasanya akar berada di dalam tanah. Akar dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu ada akar serabut. Apa sih akar serabut? Nah, akar serabut itu akar yang berukuran relatif kecil, tumbuh di pangkal batang. Ukuran akar yang satu dengan yang lainnya hampir sama besar dan sama panjang. Akar semacam ini terdapat pada tumbuhan kelapa, rumput, padi, tumbuhan hasil mencangkok dan sebagainya dan sebagiannya. Nah, yang kedua itu ada akar tunggang. Akar tunggang adalah akar yang terdiri atas satu akar besar yang merupakan kelanjutan batang, sedangkan akar-akar yang lain merupakan cabang dari akar tunggang. Fungsi akar bagi tumbuhan yaitu yang pertama ada untuk menunjang berdirinya tumbuhan, lalu untuk menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah. Yang ketiga itu untuk menyimpan makanan cadangan, dan yang terakhir itu untuk bernafas. Nah, yang kedua itu ada batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang umumnya tumbuh di atas tanah. Arah tumbuh batang berlawan dengan gaya tarik bumi atau mengarah pada datangnya sinar matahari. Nah, batang juga bermanfaat bagi manusia, yaitu apa sih? Yang pertama itu untuk membuat perabot rumah tangga, contohnya seperti batang pohon jati. Terus untuk bahan makanan, contohnya sagu, asparagus. Nah, selanjutnya itu untuk bahan industri, contohnya tebu, bambu. Yang terakhir itu untuk alat transportasi. Nah, sedangkan manfaat bagi tumbuhannya, batang berfungsi sebagai penunjang tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Lalu sebagai pengangkut air dan garam mineral dari akar menuju daun, dan yang terakhir sebagai makanan cadangan. Yang ketiga itu ada daun. Tumbuhan mempunyai daun. Daun merupakan perubahan bentuk dari batang yang memipih. Umumnya daun berwarna hijau. Warna hijau tersebut disebabkan warna klorofil yang ada pada daun. Daun juga berguna sebagai tempat pembuatan makanan, tempat penguapan air sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Sedangkan bagi manusianya, daun dapat digunakan sebagai bahan makanan. Contohnya daun pepaya dan daun singkong. Lalu bisa dijadikan juga obat-obatan. Contohnya daun jeruk dan daun jambu biji. Terus ada sereh. Eh, Terus ada rempah-rempah, contohnya daun salam. Nah, yang keempat ada bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan pada sebagian besar tumbuhan. Bagi manusia, bunga dapat dimanfaatkan untuk hiasan, contohnya bunga mawar, melati, dahlia. Terus bisa sebagai perlengkapan upacara adat, contohnya bunga kantil, bunga kamboja. Bisa juga sebagai rempah-rempah, contohnya bunga cengkih. Fungsinya bunga yang paling utama adalah membentuk biji agar tumbuhan dapat menghasilkan keturunan. Yang kelima ada buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang merupakan perkembangbiakan lebih lanjut dari bunga. Buah terdiri atas bagian kulit, daging, dan biji. Contohnya buah buah mangga dan pepaya. Bagian buah yang biasanya dapat dapat dimakan adalah bagian dagingnya. Ba- eh, Bagi tumbuhan, buah juga bermanfaat sebagai makanan cadangan. Sedangkan buah bermanfaat juga bagi manusia, yaitu sebagai sumber vitamin, mineral, dan hiasan. Nah, yang terakhir itu ada biji. Biji pada tumbuhan digunakan untuk berkembang biak. Biji terdiri atas kulit, biji, keping, dan lembaga. Nah, di sini juga ada kegunaan tumbuhan. Yang pertama, tumbuhan sebagai bahan makanan. Yang kedua, tumbuhan sebagai bahan untuk membuat peralatan rumah tangga. Yang ketiga, tumbuhan sebagai bahan obat-obatan. Yang terakhir itu tumbuhan sebagai bahan sandang.